Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Baik-baik saja kan? Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan yang akan dibahas di sini pada video ini tentang logika. Sudah siap? Ayo langsung saja. Gambar apaan ini? Ya, ini adalah gambar manusia. Tahu nggak kalau manusia itu adalah makhluk yang paling mulia? Karena apa? Karena manusia dianugerahi akal ya, sehingga manusia dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat. Nah, serta meninggalkan hal yang tidak bermanfaat tentunya. Nah, jadi sekarang ayo deh berpikir, selama ini kita menghabiskan waktu untuk hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan ya, karena kita manusia sudah dibekali oleh akal dan kecerdasan. Oke, ternyata manusia juga adalah makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik, sehingga ada dua ciri melekat ya, atau dua prinsip yang dipegang teguh oleh manusia pada saat melakukan penalaran atau berpikir. Yang pertama adalah prinsip rasionalitas. Nah, prinsip rasionalitas itu adalah prinsip yang berkaitan dengan hal-hal yang mempertimbangkan sesuatu secara logis ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip moralitas. Nah, kalau prinsip moralitas ini mendorong manusia untuk berbuat sopan santun misalnya, kemudian sesuai dengan etika dan norma yang berlaku juga. Nah, jadi dua hal yang mendasari manusia untuk berpikir dan membuat suatu keputusan adalah dua hal tadi, rasionalitas dan moralitas. Kemudian kita tadi mendengar istilah logis gitu ya. Logis itu berkaitan dengan kata logika. Logika itu asalnya dari kata logos yang berarti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan logika ini merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Kemudian kita lihat logika itu sebetulnya apa? Jadi logika itu merupakan alat untuk menjaga kita dari kesesatan bernalar. Saya contohkan tadi, manusia bisa memikirkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang bermanfaat, dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kemudian, logika juga merupakan alat untuk menarik kesimpulan. Tentu saja, untuk sampai pada suatu kesimpulan, maka manusia harus memiliki bukti-bukti yang dapat membantunya untuk memutuskan keputusan apa atau kesimpulan apa yang akan dibuat. Bahwa seseorang itu membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Oke, logis itu ada dua hal syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sesuatu dikatakan logis apabila masuk akal. Dan yang kedua adalah harus memenuhi hukum logika. Maksudnya bagaimana? Nah, saya akan menjelaskan maksud dari harus masuk akal dan memenuhi hukum logika ini melalui sebuah contoh sederhana ya. Ini adalah dua orang kakak beradik. Nah, di sini sudah dijelaskan kakaknya yang laki-laki yang tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar. Adiknya yang perempuan yang lebih imut-imut ya, masih lebih pendek dan masih lebih kecil. Maksud dari masuk akal dari dua contoh ini bagaimana? Nah, kalau saya mengatakan bahwa sang kakak lebih tinggi dibanding adiknya, betul tidak kalau disajikan gambar seperti ini? Betul, masuk akal tidak? Masuk akal. Apalagi kalau disertai dengan data hasil pengukuran.
Ya, misalnya si kakak tinggi badannya 120 cm, sedangkan si adik baru 90 cm. Berarti pernyataan bahwa sang kakak lebih tinggi dari adiknya itu masuk akal, baik dari tampilan fisiknya ataupun dari hasil pengukuran tingginya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan memenuhi hukum logika? Nah, tadi bandingkan tingginya tadi. Ketika si kakak tingginya 120 cm, sedangkan si adik tingginya 92, jelas lebih panjang atau lebih tinggi sang kakak. Maka itu memenuhi hukum logika. Atau yang mungkin sedikit nyeleneh ya, misalkan ada pernyataan begini, misalnya ini kakaknya namanya Doni dan adiknya Dini. Doni dan Dini adalah saudara kandung. Doni adalah kakak dari Dini. Usia Doni lebih kecil dibandingkan usia Dini. Masuk akal tidak? Tidak dong, karena Doni tadi kakak kandung. Masa kakak kandung usianya lebih kecil dibanding adiknya? Nah, itu contoh yang tidak memenuhi hukum logika. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari logika? Ternyata ada beberapa manfaat yang didapat setelah kita mempelajari logika. Antara lain ya, yang pertama, kita bisa menjaga supaya selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Kemudian membuat daya pikir juga menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Dulu pada saat di SD, kita diminta untuk berpikir hanya sampai tahapan materi SD. Hal-hal yang dapat dicerna oleh pemikiran anak SD. Tapi sekarang teman-teman sudah berada di SMA, di SMK, di MA, maka tentu saja daya pikirnya harusnya menjadi lebih tajam. Dan proses yang menjadikan lebih tajam adalah karena berlatih untuk menggunakan logika dan bernalar terus ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yang keempat adalah dapat meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Ini sangat penting ya. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang pola nalar. Pola nalar ini terbagi menjadi dua, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Artinya, pola nalar ini akan digunakan untuk mengambil kesimpulan secara deduktif dan secara induktif. Ayo kita simak apa bedanya pola nalar atau pengambilan kesimpulan secara deduktif dan pengambilan kesimpulan secara induktif. Ternyata, pengambilan kesimpulan secara deduktif itu artinya mengambil kesimpulan dari umum ke khusus, sedangkan induktif sebaliknya dari khusus ke umum. Supaya lebih jelas, kita akan simak contohnya. Yang pertama, ini adalah contoh untuk deduktif. Saya punya sebuah pernyataan yang bersifat umum. Semua peserta upacara berseragam lengkap. Kenapa umum? Karena berlaku untuk semua peserta upacara. Kemudian saya punya pernyataan khusus. Sinta adalah salah satu peserta upacara. Maka dari kedua pernyataan itu dapat kita simpulkan bahwa Sinta berseragam lengkap. Paham nggak? Ya dong, kan aturannya nih, bukan aturan ya, pernyataan umumnya menyatakan bahwa semua peserta upacara berseragam lengkap, semuanya tidak terkecuali. Berarti jika Sinta adalah salah satu peserta upacaranya, maka Sinta juga pasti berseragam lengkap ya. Oke, sekarang kita lihat deh contoh yang induktif. Saya punya pernyataan khusus, anak rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian
yang berikutnya masih pernyataan khusus juga. Ani rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga, contoh khususnya adalah Ine rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari ketiga contoh ini, 3 orang, Ana, Ani, Ine, ketika mereka rajin belajar, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka dapat kita simpulkan bahwa anak yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Teman-teman ingin dapat hasil yang bagus, maka harus rajin belajar ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai mencoba kemampuan bernalar teman-teman ya, melalui 2 kegiatan asah otak. Yang pertama nih, Randi adalah seorang siswa di sebuah SMK di Kota Bogor. Ia bersahabat dengan Dion. Namun akhir-akhir ini mereka jarang berkomunikasi walaupun bertemu di sekolah setiap hari. Ternyata yang menyebabkan kerenggangan di antara mereka adalah masalah status sosial Dion. Selama ini, Randi menyangka bahwa Dion adalah anak orang berada seperti dirinya. Ternyata Dion hanya seorang anak tukang pengumpul sampah. Randi merasa tidak nyaman berteman dengan orang yang tidak sepadan status ekonomi dengannya. Dia berpikir orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah akan membawa pengaruh buruk dan menjatuhkan status sosialnya. Nah, yang harus teman-teman pikirkan adalah berdasarkan ilustrasi tadi, prinsip rasionalitas dan moralitas apa sih yang salah pada pemikiran Randi? Ditulis ya. Berikutnya adalah asah otak kedua. Nah, teman-teman hanya diminta untuk membuat sebuah contoh penarikan kesimpulan yang diambil dengan pola nalar. Yang pertama adalah deduktif dan yang kedua adalah induktif. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak materi kita pada kesempatan kali ini tentang logika, dan nantikan video berikutnya kita akan bahas tentang algoritma. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.